Selamat datang kembali selamat berjumpa dalam Renungan Harian Vincenzian. Saudara-saudari terkasih, pada malam hari ini kita merayakan puncak iman kita, yaitu pada malam Paskah atau Vigili Paskah. Menurut tradisi gereja, pada waktu itu jemaat berkumpul, malam hingga dini hari untuk menyambut kebangkitan Kristus. Dan selama itu mereka membaca bacaan-bacaan dari kitab suci dengan alasan praktis, pastoral. Bacaan-bacaan itu sudah sangat dikurangi. Tapi satu hal, saudara-saudari yang terkasih, barangkali yang perlu kita simak, bacaan itu diawali dengan bacaan dari Kisah Penciptaan. Lalu juga yang selalu dibaca itu adalah pembebasan umat Israel dari Mesir. Kemudian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengenai kebangkitan itu, dan diakhiri dengan Injil dari Minggu Paskah. Saudara-saudari yang terkasih, setiap Paskah kita diajak untuk membarui iman kita. Karena sebetulnya Paskah itu adalah pembaruan diri kita. Diri kita manusia lama, diri kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan ditebus dengan pemberian diri Putra Allah sendiri, supaya kita bukan hanya kembali sebagai ciptaan lama, termasuk juga yang murni, tetapi kita diangkat untuk menjadi anak-anak Allah. Karena itu maka Injil Matius, satu-satunya dalam Injil Matius di tahun A ini mewartakan pada hari Paskah itu terjadi peristiwa hebat, yaitu gempa bumi. Apakah itu betul terjadi secara fisik atau tidak? Sekali lagi, Injil itu bukan terutama kitab sejarah, tapi kitab iman. Yang mau disampaikan gempa bumi itu seringkali membaharui bumi ini. Memang oleh gempa bumi ada semacam kerusakan, tetapi kemudian setelah itu dibangun kembali hidup yang baru. Maka Paskah sekali lagi itu adalah saat kita membaharui diri. Dan juga menurut tradisi, pada malam Paskah itu juga dibaptis anggota-anggota baru dalam gereja. Kita yang hadir dalam peristiwa itu, kita diingatkan kembali bahwa kita ini sudah dibaptis, sudah dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kita harus menghayati kebangkitan ini? Pertama-tama, kita sudah disiapkan selama 40 hari untuk bertobat. Bertobat sekali lagi berarti kembali kepada Tuhan. Maka untuk menghayati kebangkitan kita mati terhadap dosa. Maksudnya, dosa adalah hidup menurut pikiran kita sendiri, hidup menurut usaha kita sendiri, hidup menurut perasaan kita sendiri. Dengan bangkit atau dibangkitkan bersama Kristus oleh Allah, kita diajak hidup di dalam Dia. Hidup kita tidak lagi terpisah dari Allah, dipisahkan oleh Allah karena dosa asal, tetapi disatukan kembali oleh Allah.
Allah menyatu dalam hidup kita. Supaya kita dapat menyatu dengan Allah, maka kita meneladan Tuhan Yesus. Kita menyatu dengan Allah bukan untuk menjadi sakti, ya, bukan untuk menjadi berkuasa. Kita bersatu dengan Allah seperti Kristus lewat jalan ketaatan, lewat jalan pengorbanan, lewat jalan pemberian diri. Paskah sekali lagi berarti kita mau menyadari terpisah dari Allah, kita akan mati dalam dosa kita. Bangkit bersama Allah berarti hidup bersama Kristus. Ini juga nanti akan kita renungkan terutama sepanjang masa Paskah. Sebetulnya tentu saja sepanjang tahun, tapi terutama sepanjang masa Paskah. Tapi satu yang perlu kita ingat pada malam ini adalah kita mau mati terhadap dosa, dan kita mati terhadap dosa dengan merendahkan diri kita, dengan taat kepada Allah, berjanji untuk taat kepada Allah, sebagaimana Kristus sudah menjalaninya. Hanya kalau kita mati terhadap dosa seperti Kristus mati di salib, maka Allah juga akan membangkitkan kita untuk hidup yang baru di dalam Dia, di dalam Kristus. Kristus yang bangkit. Dan kita ini juga adalah bukan lagi manusia biasa, kita adalah anak-anak Allah yang bangkit bersama Kristus. Saudara-saudari, kesadaran ini sangat mendasar, kesadaran ini sangat penting. Paskah itu bukan hanya peristiwa moral, Paskah itu peristiwa iman, peristiwa teologis. Ketika kita benar-benar mengimani bahwa kita telah dipersatukan dalam kematian Kristus di salib karena dosa-dosa kita, dan kita karena disatukan dengan Kristus yang wafat di salib, kita menjadi ciptaan baru. Kita benar-benar menjadi anak-anak Allah. Konkretnya, kita umat yang dibangkitkan, kita juga mau berpikir, merasa, bersikap seperti dan bertindak seperti Tuhan Yesus sendiri. Mari saudara-saudari, kita hidup kini dari sabda Tuhan, terutama Injil, supaya pribadi Kristus itu benar-benar meresap dalam pribadi kita. Begitulah maka kita ini ciptaan baru. Dan itulah sebetulnya arti makna dasar dari pembaptisan kita dalam nama Tuhan Yesus. Kita masuk dalam kehidupan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita tidak mau lagi mengandalkan roh kita, semangat kita, tetapi Roh Kudus. Kita tidak mau mengandalkan kehendak kita, rencana-rencana kita, tetapi kita mau taat kepada Bapa. Untuk itu, kita mau bersatu bersama Sang Putra, berpikir, merasa, sehati, sejiwa bersama dengan Kristus. Itulah makna dasar dari Paskah. Selamat Hari Raya Paskah, selamat menghayati kebangkitan kita bersama kebangkitan Tuhan Yesus. Amin.